sore semuanya. Kembali lagi di acara Obat Obrolan Bareng Sahabat. Ya, kali ini saya tidak sendiri. Mungkin ada yang belum kenal saya, tak kenal maka tak sayang. Saya Pradika, saya seorang profesional hipnoterapis dan praktisi NLP. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh sahabat saya, yaitu Rizky Usman, yang kita biasa panggil Kak Kiki. Beliau adalah seorang psikolog industri dan organisasi. Nah, kita langsung saja ya. Sebelumnya saya mau sapa dulu ya Kak Kiki ya. Buat yang pada gabung, terima kasih buat yang sudah gabung. Kak Kiki apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Kak? Ya ada beberapa pekerjaan lah. Tapi demi Kak Dika, bolehlah kita Bapak Waduh. luangkan waktu buat berbagi sama Wah, teman-teman. terima kasih sekali ya Kak Kiki sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol nih bareng sahabat Dika. Oh ya Kak Kiki, Sama. selama pandemi ini Kak Kiki juga Mhm. WFH nggak sih? Selama pandemi ini juga WFH atau nggak? Iya, iya. Sejak berarti sudah hampir setahun lah ya. Karena waktu itu di tempat Hmm. saya kebetulan sempat off beberapa bulan Hmm. gitu. Tidak ada kegiatan, Hmm. diliburkan. Kemudian Hmm. bulan kalau tidak salah Mei, ya Mei kita Hmm. mulai lagi uh, Hmm. kegiatannya, tapi memang sangat terbatas. Jadi untuk konsultasi misalnya sebisa Hmm. mungkin dialihkan untuk online terlebih dahulu. Tuh, jadi Online uh, ya. beberapa klien memang diarahkan untuk konsultasi diarahkan ke online. Kemudian untuk Hmm. asesmen, karena saya kan bekerja di biro psikologi ya, di layanan psikologi. Hmm. Untuk asesmen begitu Hmm. juga beberapa dialihkan untuk via online, tetapi untuk interviewnya ya, maksudnya Hmm. untuk Oke, pemeriksanya bisa oke, oke. datang, tapi memang sangat terbatas sekali. Oh, oke. Jadi Kak Kiki juga mengalami WFH ya. Kalau saya Ya, sendiri sih WFH udah lama sih sebetulnya. Tapi emang beda ketika dulu walaupun WFH ya, saya sudah sejak tahun 2012 ya, karena saya sudah tidak bekerja di instansi, saya kerja sendiri, ya WFH juga banyak WFH-nya gitu. Cuman ya betul. ada itu ya kegiatan keluar kayak event gitu ya, masih 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 oke lah, tapi ketika pandemi ini memang full ya, lebih banyak WFH. Klien juga saya juga sama Kak Kiki gitu ya, banyak online gitu. Nah, WFH ini kan banyak nih ya, kemarin juga sahabat-sahabat Dika itu yang ngalami ketika WFH nih, sebenarnya kan kita punya kerjaan yang harus kita kerjakan, tapi karena uh, work from home itu kan identik, mungkin otak bawah sadar kita mengidentikan dengan tempat beristirahat, tempat kumpul keluarga. Jadi kalau buat kerja itu kan jadi sudah ke track apa ya, ke anchornya itu sudah ya enaknya buat santai, buat mager gitu ya. Dan banyak Iya. juga kan sahabat-sahabat itu kemarin yang DM gitu ya, iya nih kalau WFH itu kok bawaannya mager ya, mau ngerjain tuh malas. Ada yang bilang jadi nggak kerja malah lihat drakor, terus malah keasikan main sosmed kayak gitu. Nah, menurut Kak Kiki wajar nggak sih kayak gitu ya? Maksudnya kita kita WFH tapi mager gitu. Mhm. Wajar nggak Ya. sih secara psikologis ngalami kayak gitu? Sebenarnya ini lebih karena sebenarnya WFH itu kalau di luar negeri ya, maksudnya di luar Indonesia itu sebenarnya Heeh. kan sudah banyak dilakukan gitu, Heeh. maksudnya Heeh. memang banyak perusahaan-perusahaan yang mempersilahkan gitu, istilahnya mempersilahkan untuk Heeh. para pegawainya setelah mau bekerja. Istilah WFH itu kan lebih Heeh. sebenarnya bukan masalah di home-nya aja ya, maksudnya bekerja di luar Heeh. kantor lah, istilahnya awalnya kan begitu. Awalnya adalah Heeh. uh, bagaimana bekerja untuk uh, ada apa namanya, ada beban kerja yang harus diselesaikan, tapi silahkan dikerjakan di mana terserah, gitu, boleh di rumah, salah satunya Ya, ya. seperti itu gitu. Nah, Heeh. tapi karena kan ini Oke. karena pandemi ya, karena pandemi mau nggak Heeh. mau kebiasaan atau cara penyelesaian pekerjaan yang seperti itu mau nggak mau dialami oleh hampir seluruh masyarakat di dunia gitu kan. Semua pekerjaan yang kantor-kantor Heeh. untuk meminimalisir berkerumun gitu kan, kalau kan satu kantor gitu kan, Heeh. satu ruangan aja udah berapa kubikel gitu kan, untuk Ya, ya. mengurangi kerumunan, Heeh. itu makanya diarahkan untuk bekerja dari rumah. Nah, memang Heeh. eh, wajar atau tidaknya itu sebenarnya wajar. Apa, work from home Heeh. itu bukan berarti kita yang harus
stay sekali gitu, maksudnya benar-benar yang apa namanya bekerja di depan layar sekian jam penuh gitu ya, dari pagi sampai malam misalnya. Justru tidak seperti itu. Sebenarnya justru WFH ini sebenarnya adalah satu momen yang dapat kita gunakan atau kita pilih untuk kita lebih bisa membagi waktu. Jadi belajar buat kita adalah untuk membagi waktu, bagaimana yang biasanya kita kan mau nggak mau ya berangkat pagi gitu buat para pekerja gitu, biasanya berangkat pagi, kemudian menyelesaikan pekerjaannya di kantor sampai sore atau bahkan sampai malam kita lembur gitu, baru pulang ke rumah gitu ya. Nah sekarang mau nggak mau adalah bekerja dari rumah gitu. Nah memang kan suasana rumah yang bumi, yang nyaman, yang istilahnya betul. selama ini rumah ini adalah untuk tempat istirahat gitu ya. Rasanya kalau harus membawa hawa kantor itu ke rumah itu rasanya males gitu ya istilahnya ya. Nah wajar atau enggak wajar, karena ini juga merupakan hal baru apalagi buat masyarakat Indonesia. Itu memang sangat perlu adaptasi, dan adaptasi itu juga kan tiap orang punya waktu yang berbeda-beda ya. Ada yang memang bisa cepat untuk beradaptasi, bekerja di mana aja gitu. Tapi ada yang masih merasa, aduh kalau di rumah ya mending tidur lah kayak gitu ya, biasanya kan begitu ya. Nah itu wajar aja sih gitu, kalau mau dibilang ada males itu wajar. Hanya saja itu kan tidak bisa ya kita terus-terusan mau males-malesan terus kan nggak bisa, karena beban pekerjaan atau tugas-tugas yang ada juga perlu untuk segera diselesaikan gitu. Jadi sebenarnya memang kita bisa tergantung mindset kita sih, bagaimana kita melihat WFH ini. Apakah WFH ini adalah suatu momen untuk kita belajar untuk menyelesaikan pekerjaan dengan waktu yang singkat dan lebih produktif gitu, atau justru untuk ntar dulu melakukan penundaan pekerjaan yang akhirnya nanti akan berdampak loh sama penyelesaian pekerjaan kita sebenarnya tanpa kita sadari gitu. Oke. Iya, karena kalau di mindset orang Indonesia nih ya, setahu saya orang-orang sekitar kalau WFH itu kayak berasa libur. Jadi kan benar ya, kayak berasa libur gitu kan, yang tadinya kerja akhirnya ya itu tadi, ada yang main lihat drakor, ada yang sosmedan aja, jadi nggak produktif gitu ya. Tapi ada nggak sih misalnya kan kayak saya nih, memang udah lama juga sebenarnya WFH udah lama buat saya gitu, tapi ada waktu saya itu juga misalnya saya lihat YouTube, tapi itu bukan untuk yang lihat drama Korea, saya cari ilmu-ilmu baru misalnya tentang digital marketing, atau misalnya saya baca buku itu. Kan saya juga sebenarnya dalam kondisi yang santai, maksudnya ya saya juga mager sebetulnya ya, cuman mager yang produktif menurut saya itu kan itu benar gak sih, maksudnya kalau itu termasuk mager atau sebenarnya enggak ya gitu, karena kan kalau aku juga sebenarnya kayak hanya santai-santai aja lihat YouTube gitu ya, tapi pilih sih nggak terus lihat drakor, misalnya kayak lihat ya bagaimana bisnis sekarang, kayak itu kan banyak kan ya tontonan tentang misalnya digital marketing sekarang gimana, kayak gitu sih. Itu termasuk nggak, maksudnya itu mager atau enggak menurut Kak Kiki itu? Kalau harus enggak Kak, jadi memang kita harus memilah dulu nih, mager itu seperti apa sih gitu. Kemudian kerja produktif itu seperti apa sih gitu loh. Kerja produktif itu sangat beda loh sama yang sibuk kerja. Bukan berarti yang tidak terlihat sibuk itu tidak produktif, tidak gitu loh. Kita harus bahwa mager itu ya penetapannya benar-benar malas gerak, yang kita tidak melakukan apapun, artinya cuma rebahan misalnya, itu mager nih. Kita tidak mager ya. Tapi saat kita melakukan kegiatan yang ada tujuannya dan otomatis tujuannya ini positif, itu tidak lagi dikatakan mager gitu loh. Gitu ya, oke. Karena saya sering sih Kak kayak gitu, maksudnya hanya lihat YouTube nih gitu ya sambil tiduran gitu, sambil lihat YouTube, nyari ilmu kayak gitu sering gitu, maksudnya berarti bukan ya, kalau mager tuh emang bener-bener yang misalnya hanya lihat sesuatu yang tidak ada tujuannya tertentu, membuang waktu aja gitu ya, maksudnya kayak gitu ya. Oke. Mager itu ada nggak sih Kak? Gimana? Mager itu biasanya lebih arahnya nanti dia akan menunda. Kalau selama pekerjaan tidak ditunda ya enggak gitu. Jadi kalau misalnya nih kita melakukan pekerjaannya, selama kita udah selesaikan pekerjaannya dulu, habis itu kita misalnya nonton drakor, kita itu juga bukan ya, maksudnya tetap produktif kerja kan artinya ya. Betul.
Jadi Oke, jadi oke. yang dinamakan Tapi emang produktif memang bagaimana kita produktif. memilih kapan nih kita harus bekerja dan kapan kita harus istirahat. Mm-mm, Dan tadi setelah istirahat itu mau nonton mm-mm, drakor misalnya atau mau nonton YouTube mm-mm. apapun ya nggak masalah selama pekerjaan kita itu sudah terselesaikan gitu. Oh, gitu. Jadi intinya di manajemen waktu ya Kak Kiki ya. Ya betul. Mm-mm, oke. Nah, misalnya nih kan memang gimana ya kalau kita udah yang namanya udah termindset misalnya kalau WFA itu bawaannya males nih Kak. Males bawaannya kan udah males gitu. Akhirnya ya menunda pekerjaan kayak gitu. Ada nggak sih tips-tips supaya bisa tadi atur waktu atau bisa lebih produktif gitu? Karena kan tadi Kak Kiki bilang kan kalau kita sibuk kerja itu belum tentu produktif gitu. Sok sibuk itu Ya, belum tentu produktif gitu. Tapi kalau kita benar-benar melakukan sesuatu hal yang memang kita kerjakan gitu, walaupun kita nggak sepertinya nggak sibuk, tapi kita lebih produktif gitu. Gimana nih Kak? Ada tips-tips Kak buat supaya kita itu bisa tetap produktif gitu walaupun WFA gitu. oke. Banyak sih banyak banyak yang bisa kita lakukan gitu ya untuk mempersiapkan diri bahwa agar kita bisa lebih produktif di saat bekerja di rumah. Yang pertama, yang penting adalah sebelum kita WFH nih, ada satu hal yang kadang kita lupakan adalah kita memberitahu orang rumah kalau kita memang sedang bekerja. Ini penting sebenarnya. Ini penting untuk menginformasikan ke orang rumah bahwa jam berapa nih kita mau kerja gitu. Dalam ketika dalam posisi di rumah gitu ya, ketika kita harus work from home pagi, besok pagi kita mau kerja, malam tuh kita harus tahu nih, besok aku mau kerja jam berapa, aku mau bekerja menyelesaikan pekerjaanku jam berapa. Gitu. Biasanya kan memang kalau work from home lebih banyak kan otomatis kita akan berkenaan dengan layar gitu ya, kita akan bekerjanya Ya, di depan layar gitu ya, secara online gitu ya. Nah, kita ngasih tahu dulu nih sama keluarga besok aku mau, kita bikin jadwal. Awalnya kita bikin jadwal. Kita mau kerja jam berapa? Gitu. Misalnya kita mau biar nggak terlalu pagi deh, kita mau bikin jam 9 atau jam 10 baru mulai gitu ya. Sampai jam 12 sampai jam 1 misalnya. Kita ngasih tahu ke anggota keluarga yang lain. Bahwa besok bapak atau ibu atau kakak gitu ada pekerjaan yang harus diselesaikan ya jam 9 sampai dengan jam 1. Tujuannya apa? Tujuannya biar anggota keluarga yang lain yang ada di rumah pada saat itu tidak mengganggu. Yang pertama. Dan mereka juga memahami bahwa oke, bapak atau ibu atau kakak lagi kerja gitu kan. Jadi nggak ditanyain, misalnya dikit-dikit misalnya ditanyain apa kayak gitu-gitu. Itu karena kan itu juga cukup memecah konsentrasi saat kita bekerja nanti. Gitu. ya, Jadi betul, perlu betul. komunikasi juga ke anggota keluarga yang lain bahwa jam segini ya aku mau nyelesain kerjaan dulu gitu. Jadi nanti kalau misalnya butuh sesuatu atau butuh dengan saya misalnya nanti ya setelah selesai pekerjaan atau justru pagi sebelum pekerjaan saya mulai. Itu yang pertama. Gitu Jadi ya yang Kak. pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat dulu nih jadwal buat besok. Mau jam berapa sih? Rencana kerja harian ya Kak? Ya, kita bikin dulu jadwal buat besok. Apa aja yang mau kita lakukan, jam berapa kita mau mengerjakannya. Kita tulis dengan rinci ya, maksudnya mau jam segini nyelesain ini, jam segini nyelesain ini. Jadi kita memang bikin plan, target harian, besok mau ngerjain apa plus waktunya. Jadi kita tahu jam berapa harus nyelesain apa, jam berapa harus nyelesain apa. Itu juga nanti adalah buat kita sendiri untuk kita tahu jam segini aku harus nyelesain ini nih gitu. Itu yang pertama. Kalau kita sudah tahu jadwalnya, kita Kak, beritahu boleh ke orang stop tua. dulu Ya, Kak. Yang kedua, yang kedua stop dulu. Kita sapa dulu Kak. Buat yang baru gabung, halo semua yang baru gabung. Ada siapa ini? Ada Dena Anggur, Yohanes Rudolf, Mbak Niken, Ira, ada Moko Kids ya. Oke, mungkin ada sahabat-sahabat yang mau bertanya atau sharing juga boleh ya. Sebelum Kak Kiki melanjutkan tips keduanya. Tadi yang pertama bikin rencana kerja harian ya Kak ya. Oke, sebelum lanjut boleh kalau sahabat-sahabat mau tanya ya yang tentang WFH gitu, bagaimana produktif atau ada masalah apa nih sehubungan dengan WFH, boleh ditanyakan ke Kak Kiki ya. Oke, silakan boleh Kak lanjut untuk yang tips keduanya. Yang kedua, jadi setelah kita membuat rencana, kita sudah menyusun jadwal ya, kita sudah memberitahukan keluarga juga.
besok bagaimana jadwal kita. Yang kedua, ketika besok pagi harinya kita sudah siap nih untuk WFH gitu. Kita bisa loh atur penampilan kita. Kadang kan WFH sudahlah pakai piyama aja atau pakai daster aja gitu. Kadang kan gitu ya, kelihatan gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga mempengaruhi mood kita ketika kita bekerja. Kenapa? Karena kan ya namanya pakai daster bawaannya kan males ya. Bawanya tidur rebahan nih gitu. Iya betul gitu. Betul. Nggak ada salahnya loh kalau WFH pun kita juga menyiapkan diri gitu loh. Jadi kita ya tetap WFH kita tetap mandi dulu biar fresh gitu ya. Kalau perlu dandan deh. Ya, walaupun mungkin nggak full make up ya biasanya, tapi paling tidak kita tampil fresh, tampil rapi gitu, tampil rapi agar bawaannya kita juga enak gitu. Maksudnya untuk atmosfernya itu juga atmosfer kerja gitu loh. Gitu. Kemudian yang ketiga untuk ini Kak Dika, untuk penataan ruangan gitu ya, untuk tempat kita menyelesaikan kerjaan itu juga berpengaruh. Kita tata lah, maksudnya ya semacam mungkin bisa kita ambil sudut di mana di tempat yang biasa kita enjoy untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, kita bikin suasananya memang suasana bekerja gitu loh. Itu juga sebenarnya membangkitkan biar kita nggak mager gitu. Nah, seperti yang tadi Kak Dika cerita ya, sambil tiduran nih Kak Kiki, biasanya aku nonton YouTube gini-gini gitu kan. Kalau kegiatannya misalnya melihat YouTube, nggak masalah mungkin, karena kan tidak ada target yang harus diselesaikan ya Kak Dika ya. Maksudnya tidak ada tenggang waktu jam berapa harus selesai ini, pekerjaan ini, itu nggak masalah gitu. Tetapi ketika pekerjaan itu memang harus ada deadline-nya, dan deadline itu berkenaan dengan waktu, sebisa mungkin jangan menyelesaikan di atas tempat tidur. Gitu. Kenapa? Ya karena hawa tempat tidur itu memang tempat untuk istirahat gitu, bukan tempat untuk bekerja. Dan selain itu juga memang sebenarnya secara penelitian Kak Dika, menyelesaikan pekerjaan yang terlalu lama di depan layar, di atas tempat tidur, itu juga sangat berpengaruh dengan kondisi badan. Bahkan imun kita tuh sebenarnya bisa turun loh. Gitu loh. Hal sederhana sebenarnya, kita nggak mengira, tapi emang itu sangat berpengaruh juga. Ternyata dari penelitian dari ahli kesehatan itu juga mengatakan bahwa kalau terlalu lama duduk menghadap laptop atau menghadap gawai untuk mengerjakan sesuatu, tapi posisinya adalah di tempat tidur, entah dengan tiduran gitu juga, itu juga nggak sehat buat kita. Dan ternyata penelitian terakhir juga mengatakan bahwa kegiatan itu tuh dapat menurunkan imunitas tubuh kita loh. Tuh. Karena kan pasti kurang gerak ya, kita jadi mager namanya itu kan, jadi kurang gerak ya. Betul sih. Tapi walaupun saya juga misalnya lihat itu lebih beda ya, maksudnya suasananya itu benar tadi sih, tata ruang itu mempengaruhi. Misalnya ketika saya memang belajar tentang misalnya digital marketing via YouTube atau belajar apa, ketika saya di tempat tidur gitu ya kadang nggak maksimal dapatnya gitu. Maksudnya apa yang saya tangkap walaupun saya hanya melihat YouTube tuh nggak maksimal, tapi ketika saya itu di tempat kerja, walaupun sama-sama nih kegiatannya, misal saya belajar via YouTube gitu ya, itu memang beda gitu ya, sangat berpengaruh. Memang secara psikologis pun sangat berpengaruh ya, dan memang di badan juga kalau kita rebahan terus juga nggak enak sih Kak, maksudnya jadi sakit semua gitu ya. Iya, betul. Persendian kan jadi kaku rasanya sebenarnya. Betul. Karena bekerja di rumah pun itu sebenarnya juga nggak boleh loh kalau misalnya kita terlalu memforsir diri. Sekalipun kita bekerja sekalipun kita bekerja pada posisi yang duduk gitu ya, maksudnya benar-benar di meja, di depan meja, kita duduk di kursi dengan posisi yang ergonomis sekalipun ya, itu sebenarnya tidak boleh kita memforsir diri dari pagi sampai dengan sore terus-terusan di depan layar. Itu sangat tidak boleh, tidak disarankan lah. Bahkan ya untuk apalagi kalau pekerjaan yang memang terlalu banyak di depan layar, itu justru kita disarankan setiap 20 menit sekali kita tuh harus melihat ke arah lain selain ke arah layar. Gitu Kak Dika. Jadi memang ada saran bahwa mengistirahatkan mata kita biar mata kita nggak mudah lelah ya, karena itu kan ada radiasi juga sebenarnya ya. Nah, kita harus mengistirahatkan mata ini dengan
20 menit sekali kita lihat tuh ke arah lain, jangan melihat ke arah layar. Kalau sebisa mungkin ya, maksudnya kan tergantung dengan kondisi di rumah masing-masing. Kalau misalnya di rumah ada taman misalnya, atau sesuatu yang hijau lah, bisa kita lihat lihatnya nggak lama kok, sekitar 20 detik aja. Kita lihat aja ke arah jauh, kondisikan bahwa mata ini melihat ke arah sekitar 6 meter jauhnya, jarak 6 meter sekitar 20 detik. Nah, baru habis itu kalau mau lihat lagi bekerja lagi, monggo. Jadi tidak boleh kalau misalnya kita terus-terusan di depan layar dalam waktu sekian jam gitu, nggak boleh sebenarnya. Dan perlu diingat sebenarnya jam produktif seseorang dalam bekerja itu hanya sekitar 4-6 jam. Jam produktif hanya ya. Sekitar 4-6 jam ya, Kak? Iya, gitu. Makanya kenapa kalau misalnya kantor pun ya Kak Dika, kalau kita tahu kantor pun kan masuk itu dia pasti 8 jam ya maksimal. Nah, 8 jam ya, itu kan juga iya betul. 8 jam itu kan sudah maksimal, dan itu tuh kan enggak 8 jam full bekerja gitu loh. Dia masuk 8 jam tapi kan ada jeda-jedanya, kan ada istirahat, kemudian pagi mungkin ada coffee break dulu atau apalah gitu. Yang nanti istirahat makan misalnya itu. Karena memang menurut penelitian mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan bisa produktif lebih dari 4-6 jam gitu. Oh iya betul Kak. Tadi juga seperti Kak Kiki yang bilang tadi ya, kalau kita lama-lama juga, saya juga ngerasain ya, kalau sudah kelamaan mungkin lebih dari 4 jam, kadang kan kalau udah keasikan gitu ya, terforsir gitu, emang mata langsung pusing kan Kak. Betul banget sih. Oke Kak, kita jeda dulu sebentar. Halo semua yang sudah gabung, ada Kak Devi, ada Devinya ada 2 ya. Oke, ada Kak Ananda Lufia. Ya, salam kenal ya buat yang belum kenal. Mungkin ada nih sahabat-sahabat yang mau tanya nih ke pakarnya nih di bidang industri ya dan organisasi ya. Siapa mau bertanya gitu mungkin tentang karir ya atau apa, atau pekerjaan, terutama ini ya yang di masalah-masalah yang dihadapi selama WFH ini gitu. Boleh deh kalau ada yang mau tanya, silahkan gitu. Kalau belum gini Kak Kiki, kan tadi ya betul ya, berarti 3 tips tadi. Yang pertama memang kita membuat yang namanya rencana kerja harian. Yang kedua tadi betul ya, betul juga sih kalau misalnya saya di momen-momen misalnya pagi hari gitu ya, terus nggak langsung mandi, masih pakai baby doll gitu, emang baunya males langsung. Bahkan untuk mandi aja kadang-kadang juga males ya. Tapi kalau sudah mandi pagi gitu, pagi sudah meniatkan diri mandi, memang beda, baunya fresh ya. Ide-ide juga jadi cepat masuk gitu. Betul banget sih. Jadi kostum kita, cara kita ya berdiri, jadi kita perhatikan itu juga. Terus tata ruang ya. Tata ruang itu juga penting karena emang berpengaruh sih ketika saya mengerjakan sesuatu di kamar sama di tempat kerja itu beda. Dan saya ingat banget nih sama coach saya itu bilang kan memang tempat itu membawa, kalau di hipnoterapi ya itu namanya kan sebuah anchoring. Ketika tempat tidur kan kayak anchornya di otak bawah sadar kita kan tempat buat tidur kan. Artinya ketika kita kerja di sana pasti bawaannya kan ngantuk gitu. Tapi beda kalau kita mengerjakan di misalnya satu ruangan yang kita pakai khusus untuk kerja. Maka kan anchoringnya jadi, oh ini tempat saya bekerja gitu kan. Memang beda ya, beda feel-nya, itu bener banget sih gitu. Terus gini nih Kak, misalnya nih kan tadi nih banyak orang juga ya, selain juga tadi mager. Tadi kan yang pertama adalah untuk membuat rencana kerja harian. Nah ini banyak orang nih yang pengennya tuh mengerjakan A, B, C, D, tapi ujung-ujungnya nggak dikerjain semua. Walaupun sudah bikin RKH gitu ya, rencana kerja harian. Saya juga kadang gitu udah bikin rencana kerja harian, di hari hanya juga, aduh yang dikerjain tuh hanya beberapa, sama sekali kadang juga meleset gitu dari rencana kita. Gimana supaya kita bisa tetap konsisten nih dengan rencana kerja yang bisa kita buat? Gimana ini Kak? Nah, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari rencana kerja yang dibikin. Artinya adalah sebenarnya gini, rencana kerja itu nggak cuma sekedar aku mau ngelakuin to-do list-nya 1, ini 2, ini 3, ini nggak cuma sekedar itu gitu loh. Rencana kerja yang dibikin ini adalah harusnya ada skala prioritasnya, apa yang harus dikerjakan dulu, itu kita letakkan di paling atas dengan urgensi waktu yang paling singkat Kak Dika. Jadi kadang-kala kan kita pokoknya aku menyelesaikan inilah besok gitu, tapi nggak tahu nih urgensi waktunya gimana gitu.
Nah, yang perlu diingat adalah kita perlu harus tahu nih urgensi waktunya ini harus selesai kapan. Kapan itu kalau besok misalnya kita punya waktu 6 jam buat kerja gitu ya, atau 4 jam buat menyelesaikan pekerjaan. Mau jam berapa selesainya? Mau pekerjaan A misalnya, pekerjaan pertama ini mau diselesaikannya berapa lama, berapa menit, berapa jam gitu. Itu juga harus ditulis gitu. Dan tujuannya apa? Tujuannya biar kita juga ke-trigger bahwa oh, ini aku harus selesai. Kita punya motivasi dari diri sendiri juga gitu loh, bahwa oh, aku besok sudah bikin plan bahwa pekerjaan pertama ini harus selesai dalam waktu 1 jam misalnya. Jadi kita juga harus memotivasi diri sendiri gitu loh, bahwa ini harus selesai nih dalam 1 jam. Gitu. Tujuannya agar to-do list yang kita udah bikin, rencana kerja harian yang udah kita bikin pun juga bisa terselesaikan dengan baik. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita asal tulis to-do listnya apa aja tanpa kita lebih detail lagi menuliskan berapa lama ngapainnya gitu, itu nanti otomatis kita nggak tahu kan, kadang udah di nomor 1 udah ada 4 pekerjaan yang harusnya selesai, kita cuma selesai 1 aja gitu loh, karena banyak apa sih excuse-nya misalnya, gitu kan, entar dulu deh, ngapain dulu deh gitu kan. Dan yang penting sebenarnya adalah ketika work from home itu kan tidak ada istilahnya, tidak ada bos ya yang melihat gitu, yang mengawasi gitu. Jadi bosnya siapa? Ya kita sendiri ini ya, kita yang harus disiplin diri gitu loh. Kalau istilahnya gini, kadang-kala apa sih yang mendistrak kita untuk excuse-nya tuh apa sih gitu loh? Handphone Kak Tika. Kadang-kala itu kebanyakan misalnya pakai laptop, keliling notifikasi masuk, apa nih, lihat dulu gitu kan ya. Ada SMS atau ada WA, kita balas dulu. Nah, distraksi ini tuh istilahnya jahat loh, maksudnya kenapa jahat? Karena dia itu justru akan menguras waktu kita gitu, sebenarnya waktu kita bekerja gitu kan. Nggak kerasa gimana loh, kita balas WA gitu kan langsung 15 menit udah setengah jam loh, kok setengah jam kebuang hanya untuk balas-balas gitu ya, bahkan mungkin telepon atau segala macam kayak gitu. Bener-bener banget kan? Sih, bener banget. Mungkin juga teman-teman di luar yang sekarang lagi nyimak juga merasakan hal yang sama gitu, distraksinya banyaknya di handphone gitu. Nah ya memang kita yang harus disiplin. Kalau di kantor kan mungkin dilihatin ada bos nih ngeliat, nggak mungkin lah kita mainan handphone kan, pegang HP. Iya betul. Sedangkan di rumah nggak ada, siapa sih yang mau marah, nggak ada gitu. Dan tugas ini kita sendiri kok yang mau menyelesaikan itu. Disiplinnya kita sendiri, bosnya ya kita sendiri. Gitu. Kita yang harus mendisiplinkan diri. Gitu. Oke, ini poin yang penting nih, prioritas. Yang mungkin itu masalah saya juga sih ya Kak. Maksudnya memang skala prioritas kadang kita nggak bikin, terus timing waktunya. Kadang kan kita hanya bikin, oh besok aku mau ini. Cuman nggak dikasih nih skala prioritas itu juga penting ya. Terus goalnya apa? Maksudnya berarti kita harus juga kayak ngasih deadline ke diri kita ya. Karena kalau saya kan memang saya nggak punya bos ya. Maksudnya bosnya saya sendiri gitu. Saya kerja sendiri. Jadi kadang ya santai, nggak ada bosnya gitu ya. Ya udah kerjain, nggak ngerjain ya biasa aja gitu. Tapi kan baru nggak ketika misalnya saya ada deadline sesuatu yang harus saya kerjakan. Loh, kok udah mau mendekati harinya ya? Kok kemarin nggak tak kerjain, ngapain gitu? Ya banyak wasting time gitu. Maksudnya buat sesuatu yang mungkin harusnya ya tadi, tapi memang lebih banyak kebuang waktunya itu, betul sih kata Kak Kiki, HP ya. Karena kan balesin WA, terus kadang ada konseling. Kalau konseling sih masih produktif ya, karena itu kerjaan saya gitu. Tapi mungkin kalau ada sesuatu yang harusnya tidak bukan pekerjaan gitu ya. Kadang kan ada nih ngomen-ngomen di grup kayak gitu kan, ada juga kan. Terus itu kan juga sesuatu yang sebenarnya bisa kita tunda, tapi ya, maksudnya kita bukan prioritas ya, tapi kadang kalau udah terlanjur masuk nih pegang HP jadi ke-distract, harusnya kita kerja apa jadi ke situ. Betul juga sih, jadi bener ya tadi prioritas, kemudian kita harus kasih batasan waktu, deadline juga buat diri kita, sama pendisiplinan diri. Nah ini penting banget Kak, bagus banget nih, ini sangat bermanfaat nih buat saya pribadi juga ya, karena saya juga ngalami nih di sini, karena apa ya, yaitu tadi pendisiplinan diri itu yang susah itu di situ ya. Tapi ya selama kita mau ya pasti bisa gitu sih. Oke. Iya. Oke. Halo yang sudah bergabung, Mbak Desti Setiawati. Halo. Mungkin ada Mbak Desti yang mau ditanyakan itu seputar tentang masalah-masalah yang dihadapi saat WFH gitu, ada?
Kalau mau bertanya boleh ya, kita masih ada waktu. Sebentar, ini udah jam berapa? Oke, kita masih ada waktu, udah 15 menit lagi. Kalau ada mau ditanyakan? Belum ya Kak, belum? Ya, tadi luar biasa sekali ya Kak. Jadi benar-benar penting sih menurut saya. Penting nggak Kak sih kita punya misalnya kayak gini. Dalam RKH itu juga kita harus punya yang namanya kayak goal ya. Maksudnya goal kita ya tadi ya berarti masuk di situ ya. Kita harus punya goal yang pasti gitu. Maksudnya, oh saya mau mencapai ini berarti itu di setting di awal ya, di penulisan RKH kita ya. Oh, oke. Jadi di situ dimasukkan ya. Oke, itu ini ilmu yang luar biasa sekali ya. Mungkin pembuatannya nggak cuma sekedar tulis aja, tapi memang harus sedetail mungkin mengerjakan pekerjaan ini gitu. Menyelesaikan tugas pertama ini apa sih mau yang diselesaikan? Nyelesainya hasilnya nanti apa? Ya, laporan keuangan dalam bentuk apa itu juga harus detail loh gitu. Kenapa ya itu karena kita biar punya termotivasi. Oh oke, ini belum selesai harus nyelesain ini, sekian jam lagi harus selesai. Jadi ini mungkin kapan-kapan bisa nih ya, maksudnya untuk yang lebih detail contohnya ini karena kan kita juga harus banyak orang ini buat RKH memang hanya tadi to-do list aja apa gitu ya. Itu ini penting banget sih. Terus gini Kak, kan gimana sih? Ya tadi kan yang kedua masalahnya kan biasanya rasa malas itu ya. Bagaimana nih Kak membangkitkan rasa malas saat WFH ini? Karena kan tadi memang oke lah dari kostum, dari kalau memang sudah kita kan kadang juga saya juga udah mandi, udah pakai kostum dari tempat. Tapi kadang ada momen-momen tertentu yang memang rasanya itu males gitu mengerjakan gitu. Karena kadang saking banyaknya pekerjaan itu malah jadi kayak bingung mau ngerjain yang mana, jadi males. Itu gimana Kak? Iya, makanya balik lagi. Iya, balik lagi. Kenapa? Karena kita nggak tahu tuh tugasnya apa aja. Pokoknya kita mau nyesin ini. Kita tanpa kita bikin yang tadi saya bilang ya, skala prioritasnya kurang gitu loh. Makanya kan jadi aduh kok banyak-banyak, ntar dulu deh. Itu membuat kita menunda. Padahal tanpa kita sadari dengan kita menunda, sebenarnya juga tugas itu kan harus tetap selesai ya. Entah kapan deadline-nya gitu. Tapi kan tugas itu harus tetap dikerjakan gitu. Dengan kita menunda, semakin kita menunda itu semakin membuat badan itu nggak enak juga loh gitu. Karena apa? Karena otak akan terforsir, kemudian mental kita juga terforsir apa? Deadline-nya udah deket nih, udah mau harus selesai. Dan itu membuat otak itu juga nggak bisa bekerja dengan baik sebenarnya, karena kita stres sendiri gitu loh, di dalamnya kita stres sendiri yang aduh ini gimana ya, ini harus gimana ya, jadi kita kan kebingungan sendiri untuk penyelesaian tugasnya bagaimana gitu. Ya itu karena dari awal tidak kita bikin plan dengan baik gitu, apa yang harus diselesaikan di waktu itu gitu. Itu juga membuat kita entar dulu deh, aku kok banyak ya, ntar aku malas gini kayak gitu. Dan yang perlu di efeknya adalah nanti apa? Biasanya lembur kan udah mepet itu kan biasanya lembur kan. Nah, padahal lembur itu Kak Dika sebenarnya tanpa kita sadari juga, lembur itu tuh nanti akan membuat kita semakin males. Mager banget. Betul. Gitu. Kenapa? Kalau saat kita lembur capek kan udah badannya. Terus belum lagi kalau lemburnya sampai begadang. Belum lagi kalau lemburnya sampai begadang. Nah, otomatis jam istirahat kita kurang dong. Besok paginya saat kita harus menyelesaikan pekerjaan lagi yang lain mungkin udah males rasanya, karena badannya udah nggak fresh gitu kan, nggak fit, kemarin kecapean, hari ini ya udah males aja deh, udah deh ntar aja gitu. Andai pun selesai hasilnya nggak optimal ya? Iya, pasti karena kan itu yang tadi saya bilang kan, karena kita otak nggak bisa bekerja dengan baik ya, karena trigger kondisi yang kita harus fokus harus segera selesai gitu, tapi kita udah bingung sendiri ini menyelesaikannya gimana, udah jam segini aku sudah males kayak gitu, dan itu numpuk gitu. Memang kunci dari bekerja di rumah gitu ya, Kak Dika, meskipun tidak dalam kondisi pandemi gitu, orang-orang yang berhasil untuk menyelesaikan pekerjaan remote dari rumah gitu ya, yang nggak perlu ngantor, memang kuncinya di dalam sendiri kok, dari disiplinnya dia. Kalau perusahaan-perusahaan yang di luar sana memang mereka mau memberikan waktu, terserah mau kamu kerjakan kapan, pokoknya deadline-nya besok. Cuma kerjakan sore kayak malam kayak kamu mau main dulu, nonton film dulu gitu, nggak masalah. Kan yang ngatur diri dia sendiri gitu. Sama work from home juga gitu.
Harus pagi enggak, tergantung kita juga. Kalau kita misalnya lebih Ya, fresh, ya. aku lebih suka nonton dulu misalnya ya, karena itu akan membangkitkan apa sih, biar aku fresh, biar aku semangat gitu. Aku lebih suka nonton YouTube dulu misalnya. Iya monggo, nggak masalah. Bukan berarti terus harus yang pagi, beneran pagi gitu. Nggak, tiap orang kan beda-beda. Hanya saja kenapa kok lebih baik pagi, karena kan kita juga apabila kalau memang dia terbiasa kerja kantoran ya, terbiasanya kan memang kerjanya pagi gitu loh. Ya, gitu. Jadi malam untuk istirahat ya udah menyesuaikan saja sebenarnya. Oke, jadi kuncinya balik-balik lagi ya Kak, intinya di RKH ya, rencana kerja harian, menentukan skala prioritas, terus timing waktu, sama itu pendisiplinan diri ya, kuncinya di situ. Iya betul. Iya sih, karena kan iya betul juga ya, kalau yang tadi males itu kan memang ya balik-balik lagi karena nggak ada prioritas kan, maksudnya kita tidak punya tujuan yang jelas tadi itu, benar juga ya. Oke deh. Luar biasa sekali nih materinya. Terima kasih banyak Kak Kiki buat waktunya. Yang mungkin ada nih pesan terakhir nih buat sahabat-sahabat mungkin supaya lebih pesan-pesan sedikit lah, pesan terakhir, kata-kata terakhir buat para sahabat nih untuk bisa lebih produktif di masa pandemi atau dalam menjalani WFH gitu. Buat teman-teman, buat sahabat Ika, jangan jadikan work from home itu adalah ajang untuk bermalas-malasan. Justru jadikan dia sebagai sebuah momen untuk buat kita mempunyai kesempatan lebih mengatur jadwal kita. Dengan WFH itu justru kita akan bisa berbagi dengan lebih banyak waktu dengan orang yang di rumah gitu loh. Nah, biar kita nggak gabut waktu, ya buatlah rencana plan dari awal sehingga kita punya waktu luang kapan kita harus beristirahat dan berkumpul dengan keluarga, berkegiatan lain. Banyak hal dapat kita lakukan yang biasanya kita tidak bisa lakukan tuh saat kita di kantor karena kita sibuk di kantor. Dan justru jadikan momen WFH ini itu momen biar kita bisa lebih banyak bersama keluarga gitu. Tanpa mengurangi jatah pekerjaan kita, selesaikan dulu pekerjaan kita, setelah itu silahkan kalau ingin berkegiatan bersama keluarga. Dan itu efeknya sangat positif. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih. Wah, top nih. Pesan terakhirnya nih luar biasa, kita jangan jadikan WFH itu sesuatu kayak supaya kita ajang untuk males-malesan, menganggap kayak libur ya, tapi justru malah ajang supaya kita ini mendisiplin diri ya Kak, supaya kita bisa atur waktu kita. Kemudian yang biasanya kita mungkin 8 jam atau bahkan mungkin lebih dari 8 jam kita nggak ketemu sama keluarga di rumah, kita kan bisa atur waktu, kita punya banyak quality time dengan keluarga. Wah, ini luar biasa nih. Jadi kita ambil sisi positif dari WFH. Oke, semoga obrolan saya dengan Kak Kiki sore hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih kembali, terima kasih Kak Devi, terima kasih Kak Desti ya. Terima kasih Kak Kiki buat waktunya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Nanti di lain waktu kita bisa ngobrol lagi di sesi obat lainnya dengan tema yang lain. Oke, terima kasih. Saya Pradika pamit undur diri ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah join. Semoga bermanfaat. Oke. Bye. Terima kasih. Dah.